Pernah nggak kalian merasa nggak bisa berhenti mikirin seseorang, bahkan setelah sekian lama, tiap hari, tiap malam bayangan dia terus muncul? Tapi, kenapa ini bisa terjadi dan apakah dia juga memikirkan kita? Tenang, kalian nggak sendiri. Ini ada penjelasan ilmiahnya. Jadi, mari kita bahas kenapa otak kita suka terjebak dalam kenangan seseorang dan gimana cara mengatasinya. Otak kita punya bagian khusus yang berperan dalam menyimpan kenangan, namanya hipokampus. Sementara itu, ada juga amigdala yang bertugas mengatur emosi kita. Nah, ketika kita mengalami momen emosional yang kuat, misalnya pas jatuh cinta atau patah hati, dua bagian otak ini bekerja lebih keras buat menyimpan kenangan itu. Makanya, dibandingkan kenangan biasa, kenangan emosional jauh lebih sulit dilupakan. Kalian pernah dengar istilah limerence? Ini adalah kondisi psikologis di mana kita jadi terobsesi sama seseorang. Kita kepikiran mereka terus, berharap mereka merasakan hal yang sama. Bahkan kita sampai bikin skenario dalam kepala kita. Limerence ini bikin kita susah move on karena otak terus-menerus memutar ulang kenangan atau menciptakan harapan-harapan baru. Ini kayak kecanduan. Jadi, kenapa sih kita merasa seperti kecanduan sama seseorang? Jawabannya ada di hormon kita. Dopamin, hormon kebahagiaan yang muncul saat kita jatuh cinta. Ini bikin kita seneng banget tiap kali bersama dia. Masalahnya, ketika dia nggak ada, kita jadi sakau dan terus mencarinya. Oksitosin, dikenal sebagai hormon cinta. Ini yang bikin kita merasa dekat dan terhubung sama seseorang. Apalagi kalau ada kontak fisik seperti pelukan atau pegangan tangan. Kortisol, hormon stres yang naik saat kita kehilangan seseorang. Ini yang bikin kita merasa sakit hati, sedih, bahkan overthinking tiap malam. Nah, kombinasi hormon-hormon ini yang bikin kita susah move on. Otak kita udah terbiasa dengan dosis kebahagiaan dari orang itu. Jadi ketika dia pergi, kita merasa kehilangan sesuatu yang penting. Sekarang, pertanyaan besar, apakah dia juga memikirkan kita? Otak kita sering terjebak dalam yang namanya illusory correlation, yaitu kita suka menghubungkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Misalnya, dia nge-like story kita, terus kita mikir, wah dia masih sayang sama aku. Padahal bisa aja dia cuma scrolling tanpa sadar. Atau, kita ketemu dia di tempat umum dan langsung mikir ini pertanda jodoh, padahal cuma kebetulan biasa. Jadi, hati-hati dengan jebakan pikiran sendiri. Oke, jadi kalau otak kita memang terprogram untuk menyimpan kenangan seseorang, gimana cara kita bisa move on? Kurangi paparan stimulus, berhenti stalking media sosialnya. Setiap kali kalian lihat postingannya, otak kalian otomatis bikin kenangan baru tentang dia. Itu bikin proses move on makin lama. Cari aktivitas baru. Otak butuh pola baru. Coba olahraga, belajar skill baru, atau traveling. Ini bantu otak kita memprogram ulang kebiasaan lama. Latihan mindfulness. Sadari perasaanmu tanpa menolaknya. Kalau kamu sedih, nggak apa-apa. Tapi jangan biarkan rasa itu mengendalikan hidupmu. Fokus pada saat ini, bukan masa lalu. Self-affirmation. Ubah cara berpikir. Katakan ke diri sendiri, aku berhak bahagia tanpa dia. Ingat, kebahagiaan kamu nggak bergantung pada satu orang saja. Jadi, kenapa kita susah melupakan seseorang? Jawabannya ada di cara kerja otak kita, hormon yang terlibat, dan pola pikir kita sendiri. Dan apakah dia juga memikirkan kita? Well, mungkin iya, mungkin juga enggak. Tapi yang lebih penting adalah, apakah kita mau terus terjebak dalam kenangan atau memilih untuk maju dan menemukan kebahagiaan baru? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di komentar pengalaman kalian tentang susah move on dan gimana cara kalian mengatasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.